Jumpa lagi Jakarta TV. Kali ini kita mau bahas mengenai PC desktop kelas bisnis dari Lenovo yang pakai AMD Ryzen. Sebentar, AMD Ryzen untuk bisnis dan bisa juga buat di rumah sih. Tapi kok kayaknya nggak nyambung ya Ryzen bisnis. Nah, kita jelasin kenapa. Bahwa sebetulnya yang ini nyambung banget. Oke, jadi kemampuan prosesor AMD Ryzen yang akhir-akhir ini sudah makin mumpuni ini ya, ini membuat banyak produsen PC tertarik untuk menggunakan solusi Ryzen bahkan untuk PC kelas bisnis. Ini menarik untuk kelas enterprise, untuk kantoran, bahkan untuk pekerjaan ya. Ini menarik. Biasanya kan buat gaming gitu ya, buat solusi rumahan gitu. Nah sekarang kenapa jadi lebih serius ini ya? Biasanya kan kalau serius pakai solusi yang itu, kenapa jadi sekarang pakai solusi yang ini? Oke, beberapa hal yang mungkin jadi alasannya adalah arsitektur CPU AMD yang generasi baru ya, yang Ryzen ya. Itu menawarkan kemampuan jauh lebih baik daripada sebelum Ryzen. Ya, jadi Ryzen memang luar biasa, naiknya luar biasa. Performance per wattnya sudah lebih bagus, jadi performance-nya juga tetap oke, dan dayanya juga rendah. Harganya juga menarik untuk kemampuan yang ditawarkan gitu ya. Jadi kombinasi ini membuat sebetulnya banyak produsen jadi mikir, kenapa nggak dipakai buat kerjaan yang lebih serius. Nah, sementara itu Lenovo adalah satu produsen PC yang menawarkan solusi PC desktop kelas bisnis dengan prosesor AMD Ryzen ya. Untuk pasar Indonesia, kita bisa lihat ada dua tipe PC desktop kelas bisnis dengan prosesor AMD Ryzen. Yang pertama adalah kelasnya Lenovo ThinkCentre ya. Jadi ini ThinkCentre M75S yang akan kita bahas hari ini. ThinkCentre artinya premium ya. Kemudian ada seri V yang di sini kita akan bahas adalah Lenovo V55T. V berarti lebih terjangkau, bukan murahan, lebih terjangkau. Bedakan ya. Nah, untuk pasar Indonesia, Lenovo ThinkCentre M75S dan Lenovo V55T ini tersedia melalui jalur project dan bisa juga jalur retail. Jadi bisa yang pesannya lewat Lenovo langsung atau yang lewat retail atau lewat toko-toko. Kenapa ada di retail juga? Ya tujuannya supaya pengguna bisa dapetin dengan mudah. Karena ya nggak semua kan beli dalam jumlah banyak. Mungkin ada cuma upgrade doang, nggak bisa project gede gitu ya. Tapi butuh menikmati kelebihannya, menikmati keunggulannya. Pengguna biasa itu bisa nikmatin produk-produk ini dengan layanan garansi khas PC desktop kelas bisnis. Oh ya, by the way, buat kalian yang protes ini PC desktop ya, listrik saya kan kecil biasa ya. Aduh, fakir listrik mungkin cuma 450 watt atau 900 watt nanti ngejeglek listrik rumah saya. Saya jamin yang ini nggak bakal bikin listrik kalian ngejeglek. Alasannya nanti lihat dalam review ini. Saya jamin. Karena ini dayanya kecil banget. Dan ada satu spesifikasi yang spesifik banget membuat dia jadi ramah terhadap rumah-rumah yang listriknya kecil. Nah, bicara soal di rumah, di saat pandemi sekarang ini PC desktop emang jadi pilihan yang sangat menarik sekali. Kita udah pernah bahas sebelumnya ya. Masyarakat ini akan banyak yang kerjanya dari rumah, work from home. Jadi PC desktop akan memberikan keleluasaan saat bekerja dengan layar yang lebih besar, lebih nyaman, konektornya banyak, bisa di-upgrade dengan mudah gitu, bisa ngubungin banyak perangkat-perangkat lainnya gitu ya. Dan bisa juga digunakan untuk menunjang aktivitas anak, di mana orang tua dapat mengawasi anak dengan mudah juga kalau pakai PC desktop karena layarnya kan gede gitu. Nah, semuanya kita bahas sebetulnya dalam beberapa pembahasan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk bodinya dulu kita lihat dari Lenovo ThinkCentre M75S ini ya. Nah, ini adalah form factor SFF atau Small Form Factor yang kecil ukurannya. Ini adalah casing 8,5 liter. Casing ini dirancang untuk dapat digunakan dalam posisi vertikal, berdiri, atau horizontal, tidur. Nah, bisa tidur, bisa berdiri, otomatis ada kaki karet di dua sisi body. Jadi memang disiapkan ya, bukan emang harusnya berdiri tapi kita tidurin aja gitu. Enggak, emang disiapin buat bisa berdiri atau tidur. Tersedia juga aksesoris yang namanya vertical stand. Jadi agar unit bisa lebih stabil pada saat posisinya vertikal karena emang bentuknya kecil ya. Kemudian ada Lenovo V55T. Nah, ini tower desktop dengan casing 15 liter. Agak besar memang, tapi ini masih belum gede-gede banget gitu ya. Ini menggunakan casing micro ATX, jadi ukurannya nggak gede-gede banget. Dari sisi warnanya adalah black matte dengan aksen logo Lenovo berwarna merah pada bagian depannya.
Untuk dimensi ya, Lenovo ThinkCentre M75S ini memiliki ukuran 29 kali 9,25 kali 34,3 cm. Dan footprintnya ini kecil kalau pada saat digunakan di porsi vertikal ya. Jadi ya ruang terpakai di mejanya itu kecil sekali. Casing ini sedemikian rampingnya sampai PC desktop ini bisa dimasukin ke dalam backpack. Kita bisa nyempilin ini ke dalam backpack, segitu tipisnya dia. Kemudian untuk V55T ini ukurannya adalah 14,5 kali 27,5 kali 36 cm. Ini footprintnya nggak terlalu besar ya, tetap nggak makan tempat di atas meja. Oke, untuk spesifikasi hardware kita bisa lihat untuk Lenovo ThinkCentre M75S untuk yang retail atau yang dijual bebas itu menggunakan AMD Ryzen 5 Pro 3400G 4 core 8 thread. Ini udah kencang harusnya ya. Nah, sementara untuk project ini ada banyak opsinya, mulai dari varian tertinggi Ryzen 9 Pro 3900 yang 12 core 24 thread, Ryzen 7, Ryzen 5, ada dua macam Ryzen 5 di situ 6 core 12 thread, 4 core 8 thread, ada Ryzen 3 Pro juga di situ, semua versi Pro. Sampai ada AMD Athlon Pro 300G itu juga tersedia ya, tapi ini untuk varian project, bukan yang dijual bebas ya. Kemudian untuk Lenovo V55T untuk versi dijual bebas atau varian retail itu ada dua opsi. Jadi bisa pakai Ryzen 5 3400G 4 core 8 thread atau Ryzen 3 3200G. Sama ini 4 core juga tapi 4 thread ya. Sementara untuk project ada 3 opsi pilihan prosesor AMD Ryzen mulai dari Ryzen 5 sampai Athlon. Nah, untuk memorinya, untuk RAM, ThinkCentre M75S versi retail itu RAM-nya 8GB 1 keping DDR4 2666 MHz. Ini masih bisa di-upgrade sampai dengan 4 slot ya. Jadi bisa 4 kali 16 GB total 64 GB kalau mau ya. Masih bisa di-upgrade. Kalau untuk versi retail memang kalian upgrade sendiri, tapi kalau untuk versi project bisa dipesan sampai dengan 64 GB. Ini luar biasa sih memang. Versi project kayaknya emang customizable banget. Lalu Lenovo V55T untuk versi retail itu ada pilihan 1 kali 4 GB atau 1 kali 8 GB DDR4. Bisa di-upgrade sampai dengan 32 GB karena ada 2 slot, masing-masing 16 GB bisa diisi ya. Sementara kalau untuk project, otomatis kita bisa tentukan sendiri mau seberapa besar sampai dengan 32 GB. Untuk sisi storage, Lenovo ThinkCentre M75S untuk retail itu 1 TB ya, hard disk 3,5 inci plus optical drive. Masih disediakan 1 slot M.2 kosong untuk SSD NVMe PCIe. Kalau untuk project itu ada opsinya ya, bebas mau pakai SSD M.2 atau storage SATA atau bisa pakai dua-duanya, itu fully customizable. Untuk Lenovo V55T yang retail itu 1 TB hard disk dengan optical drive. Sama disediakan 1 slot M.2 juga. Lagi-lagi kalau ini project bisa bebas mau pakai SSD M.2, mau pakai storage SATA atau mau pakai dua-duanya. Sisi grafik retail kita lihat ini dua-duanya pakai Radeon Graphics yang tersedia dalam prosesor ya. Sementara untuk project itu ada opsi untuk nambahin discrete graphics, bisa ditambahin dengan Radeon 520 di ThinkCentre M75S. Sementara untuk V55T bisa nambahin Nvidia GeForce GT 730. Bicara soal expansion slot, kita lihat untuk ThinkCentre M75S, kita lihat ini ada 1 PCIe 3.0 by 16, ada 2 PCIe 3.0, dan ada 1 PCI. Dan sayangnya ini semua hanya bisa menggunakan low profile card, karena memang kecil ya case-nya, jadi harus nih pakai low profile card kalau kalian mau upgrade sendiri. Sementara itu untuk Lenovo V55T ada 1 PCIe 3.0 by 16 dan ada 1 PCIe 3.0 by 1 atau yang X1 yang kecil itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke power supply-nya. Ini yang saya bilang kenapa melihat power supply-nya harusnya listrik kecil di rumah itu nggak ada masalah. Ya, oke, kita lihat Lenovo ThinkCentre M75S untuk versi retail power supply-nya itu adalah 210 watt. Kecil banget power supply-nya. Tapi tingkat efisiensinya adalah 85%. Jadi dia irit ya. Untuk project ada pilihan, beberapa pilihan. Ada 180 watt, 210 watt, atau 260 watt. Bahkan yang paling gede aja nggak nyampe 400 watt loh. 260 watt.
Wah, nanti kurang dong. Oh, tenang. Ini udah dirancang semuanya pasti cukup ya. Kemudian untuk Lenovo V55T yang retail jual bebas dan project itu sama-sama pakai PSU 180 watt dengan efisiensi 85%. Wow. Tentunya ini sudah memperhitungkan ekspansi. Jadi kalau kalian mau nambahin graphics card itu nggak ada masalah selama yang dipilih adalah yang tidak menggunakan konektor daya tambahan. Jadi yang memang hanya cardnya nempel di boardnya aja ya. Itu masih nggak ada masalah. Nah, ini kecilnya power supply ini membuat kalau ada rush current ke dalam power supply di awal itu nggak akan ada masalah dengan rumah atau fasilitas yang listriknya kecil, nggak tiba-tiba bikin ngejeglek listrik karena emang maksimumnya aja kecil. Dan ini bukan jadi sebuah masalah kalau ada pertanyaan kenapa kalau yang terjual bebas biasa power supply itu 400-500 watt? Ya karena semuanya kan katanya buat jaga-jaga. Pertanyaannya apakah kalian mau beli power supply 200 watt kalau harganya mirip dengan 400 watt? Biasanya kan enggak, ya kan? Padahal sebetulnya ada pasarnya tersendiri. Lihat kondisi begini 210 watt, 180 watt, tapi sebetulnya ini bisa banget dipakai untuk CPU dan GPU. Wow, ini CPU AMD sudah irit sekali sekarang ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat konektor dan tombolnya. Lenovo ThinkCentre M75S itu ada front panelnya, itu ada tombol power on off, ada satu kali SD card reader, ada satu microphone jack, ada satu headphone jack, ada dua USB 3.1 Gen 2, dan ada dua USB 3.1 Gen 1. Sementara di rear panel atau di belakang ada satu audio line in ya, satu audio line out, ada satu microphone jack, ada satu serial connector, ada satu DSAP atau VGA portnya ya. Ada dua display port luar biasa. Ini bisa nyambung ke dua monitor sekaligus. Lalu ada dua USB 3.1 Gen 1, ada 1 gigabit Ethernet, ada dua USB 2.0 dan ada dua PS2 konektor untuk keyboard dan mouse. Seandainya kalian masih punya PS2 konektor ya. Dan ada satu power konektor dari PSU ya atau power supply unit. Untuk pasar Indonesia, bahkan ada tambahan konektor di slot expansion card pada casing, yaitu ada konektor untuk antena Wi-Fi, ada satu serial port, dan ada dua USB 2.0. Lalu kita beralih ke Lenovo V55T. Di front panel kita lihat ada tombol power on off, ada satu SD card reader, ada satu microphone jack, ada satu headphone jack, ada dua USB 3.1 Gen 1, ada dua USB 2.0. Sementara di rear panel atau di belakang ada satu audio line in, ada satu audio line out, satu microphone jack, satu HDMI, satu DSAP atau VGA, 1 gigabit Ethernet, 2 USB 2.0 dan satu power connector dari PSU atau power supply unit. Untuk konektivitas near kabel, dua-duanya itu menggunakan konektivitas Wi-Fi AC dan ada Bluetooth-nya juga. Ya agak beda ya sama kalau kalian rakit sendiri PC, ini harus tambahin lagi dan pakai yang AC itu mahal loh. Iya kan? Kalau pakai yang non AC sih mungkin murah, yang AC itu mahal biasanya. Udah gitu kombinasi dengan Bluetooth lagi ya. Menarik sekali nih. Oke, dari sisi security, ini menggunakan BIOS-based Smart USB Protection. Jadi mencegah pencurian data melalui port USB. Ini tersedia di dua-duanya ya. Lalu ada hardware-based Trusted Platform Module 2.0. Ini untuk enkripsi data agar aman. Tersedia di ThinkCentre M75S. Ada juga AMD Guard Me ya. Ini set fitur keamanan dari prosesor AMD Ryzen seperti Memory Guard, Secure Boot dan UEFI Secure Boot, ada ASNI dan masih banyak lagi. Dari sisi durabilitas ini menarik sekali. Sebuah desktop kita bahas durabilitas ya. ThinkCentre M75S dan Lenovo V55T telah diuji ketahanan seperti untuk operation shock test, untuk vibration test, untuk high temperature operation test, low temperature operation test, package drop dust test, altitude test, cold and warm boot segala macam. Ini military standard, aneh banget. Sebuah desktop dirancang dengan military standard, menarik sekali. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Kita menguji Lenovo ThinkCentre M75S dan Lenovo V55T versi retail ya. Spesifikasinya adalah sebagai berikut untuk M75S. Jadi ini yang pakai Ryzen 5 Pro 3400G. Kemudian ini adalah spesifikasi untuk Lenovo V55T. Ini yang menggunakan AMD Ryzen 3 3200G. Di kedua desktop ini tersedia fitur ICE atau ICE Intelligent Cooling Engine di BIOS untuk mengubah kecepatan kipas. Dengan pilihan Better Acoustic Performance, ini defaultnya ada Better Thermal Performance dan ada Full Speed.
Oke, kita lihat dulu yang ThinkCentre M75S. Kita jalankan Cinebench R1520 kali loop, dan kita lihat adalah skor yang cukup konsisten ya. Hanya terjadi sedikit penurunan performance dan nggak jauh dia bisa balik lagi, turun naik, bolak-balik lagi. Ini stabil banget untuk sebuah desktop yang tipis seperti ini. Kemudian untuk Lenovo V55T ya, kita lihat skor dari 570-an dan ini sangat stabil sekali tentunya ya. Ya, jadi tidak terlihat bahwa ada suhu yang panas berlebih membuat performa ngedrop. Jadi saya bilang AMD itu panas. Nggak bisa kok dia bertahan tetap adem seperti ini. Kita juga melakukan pengujian dengan menggunakan Adobe Premiere CC 2020. Kita coba ekspor video. Skenario pertama adalah 4K to 4K, source videonya 2 menit 7 detik seperti biasa. Kemudian kita coba ekspor di sini. Di ThinkCentre M75S kita dapat dengan konfigurasi bawaan 52 menit 8 detik. Kita upgrade dia ke 2x8 GB, jadi dual channel plus SSD juga. Jadi kita upgrade ya, mendingan ini sebetulnya ya. Turun dari 52 menit jadi 26 menit 50 detik, jauh banget ya. Lalu untuk Lenovo V55T konfigurasi bawaan itu hasil tesnya di 50 menit 29 detik. Kita upgrade jadi 16 GB plus SSD dan hasilnya menjadi 32 menit 53 detik. Jauh lebih kencang ya. Nah, kita juga mencoba konfigurasi lain kalau kita nge-upgrade. Sayangnya kita nggak bisa nge-upgrade di M75S karena kita nggak punya VGA low profile. Tapi di Lenovo V55T kita bisa upgrade karena kita ada VGA yang masuk ke sini, GT 1030. Hasilnya adalah dengan dual channel plus SSD di V55T ini yang tadinya turun dari 50 menit jadi 32 menit, sekarang jadi tinggal 10 menit aja. Begitu kita pasangkan dengan GT 1030 2 GB. Skenario berikutnya adalah rendering dari Full HD ke Full HD. Source material videonya sama, cuman kita beda resolusinya aja ya. Nah, di sini di ThinkCentre M75S konfigurasi bawaan kita melihat bahwa source video 2 menit 7 detik ini bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit 44 detik. Kita upgrade ke RAM 16 GB dan kita dapat 9 menit 34 detik. Untuk V55T konfigurasi bawaannya 13 menit 42 detik. Sementara kita upgrade ke 16 GB dengan SSD, dia turun jadi 12 menit 17 detik. Kemudian untuk V55T kita coba lagi kalau kita upgrade dengan GT 1030 2 GB dan kita dapat yang tadi di 12 menit turun langsung drastis jadi 4 menit 31 detik. Sepertinya ngupgrade ke 1030 ini cukup menarik ya. Konsumsi dayanya rendah tapi performanya untuk video editing jadi bagus banget. Lalu tentunya kita coba grafik testnya. ThinkCentre M75S pakai 3D Mark Firestrike ya, kita dapat 2187 poin. Kemudian dengan dual channel kita dapat skor yang lumayan lompat di 3355 poin. Dan untuk Lenovo V55T ya pakai single channel 2135 poin, dual channel kita dapat 3205 poin. Sementara kalau kita pakai dual channel plus GT 1030 meningkat lagi jadi 3659 poin. Lalu kita masih mau coba gaming sedikit ya. Oke, Dota 2 kita pasang. Quality preset fastest, rendering speed 100%, M75S kita dapatkan single channel itu di 40-50 fps scene berat dan scene ringannya 70-80 fps. Dual channel kita dapatkan 65-75 fps di scene berat, 110-120 fps di scene yang ringan. Lalu Lenovo V55T single channel 8 GB, 40-50 fps, scene ringan 70-80 fps. 2x8 GB, 16 GB di 70-80 fps, scene ringan 110-120 fps. Sementara itu kalau kita upgrade ke GT 1030 kita dapat scene beratnya 90-100 fps dengan scene ringan 150-160 fps. Tiba-tiba jadi bisa gaming banget kalau ditancapin pakai 1030 ya. Lalu kita coba CSGO 1080p. ThinkCentre M75S single channel 8 GB kita dapat 50-100 fps. Sementara 2x8 GB kita dapat 90-160 fps. V55T 8 GB 50-100 fps. 2x8 GB 90-160 fps. Sementara kalau kita pasang GT 1030 130-200 fps. Ini luar biasa. Tentunya kita coba GTA 5 juga ya, sedikit naik dikit ya gamenya. 720p aja quality normal ya. Kita lihat M75S itu 8 GB masih bisa jalan di 40-55 fps. Wow, nice. 2x8 GB, dua channel dia jalan di 70-90 fps. Bisa dimainkan banget.
Kemudian Lenovo V55T 720p kualitas normal. Kita lihat 8GB dapat 45 sampai 55 fps, 2x8GB dapat 65 sampai 90 fps. Sementara itu kita naikkan kualitasnya di 1080p kualitas normal untuk pakai GPU tambahan. Kita coba tes 2x8GB plus GT 1030, itu masih dapat 75 sampai 90 fps. Sangat menyenangkan sekali. Sementara itu untuk tes storage bawaan, ya ini hard disk, tentunya kita tidak bisa berharap performanya tinggi-tinggi amat ya. Ini adalah performanya ThinkCentre M75S, dan yang ini adalah performanya Lenovo V55T. Oke, kita masuk ke konsumsi daya. Ini yang sangat menarik sekali. Kita lihat ThinkCentre M75S ya. Kita coba load Cinebench R15, kita dapat cuman 107 watt. Ini maksimum banget ini. 4K 60 fps video playback kita dapat hanya 28 watt. Kita main game GTA 5 hanya 92 watt. Idle hanya 19 watt. Kecil banget. Siapa bilang boros? Nggak boros sama sekali. Kemudian Lenovo V55T. Load Cinebench R15 81 watt. Rendah. 4K 60 video playback 27 watt. Gaming GTA 5 dengan Radeon Vega 8 grafis bawaan adalah 93 watt. Sementara gaming GTA 5 dengan GT 1030 2GB yang kita tambahkan, ini add-on card ya, total 103 watt. Kecil banget. Idle-nya 14 watt. Rendah sekali memang ya. Sementara itu suhu kerja kita load dengan Cinebench M75S Better Acoustic Performance. Kita lihat sekitar 63 sampai 85 derajat Celcius. Full speed itu terus fluktuatif sekitar 60 sampai 73 derajat Celcius. Jadi lebih dingin ya. Sementara V55T Better Acoustic Performance 69 sampai 73 derajat Celcius, full speed sekitar 59 sampai 63 derajat Celcius. Masih sangat terjaga sekali. Oke, dari sisi harga kita bisa lihat Lenovo ThinkCentre M75S ya. Itu tanpa OS harganya 9.099.000, dengan Windows 10 Pro harganya 11.099.000. Nah, ini menarik, ada datang dengan bonus monitor Lenovo ThinkVision S22e yang harganya sekitar 2,2 juta ya. Yang spesifikasinya lumayan menarik sampai mendukung AMD FreeSync. Ada wire keyboard mouse, ada converter display port HDMI, ada Wi-Fi antena, ada aksesoris dust filter juga. Sementara itu V55T itu dengan Windows 10 Home harganya 8.799.000. Sementara untuk yang versi Ryzen 3 3200G itu RAM 4GB tanpa OS itu 6,5 juta. 8GB dengan Windows 10 Home itu sekitar 7 juta ya. Bonusnya lagi-lagi ini dapat ThinkVision lagi S22e, dapat monitor 2,2 juta. Bahkan 7 juta dapat monitor 2,2 juta. Ini menarik sekali sih. Oke, jadi untuk kedua Lenovo ini ada garansi 1 atap ya. Selama 3 tahun dengan layanan on-site di tempat ya. Layanan on-site ini teknisi Lenovo akan datang ke tempat pengguna untuk memperbaiki di tempat. Nah, udah mulai kerasa nih bedanya antara merakit sendiri sama beli jadi ya. Jadi pengguna tuh nggak perlu repot-repot datang ke service center ya. Untuk layanan on-site bisa dilakukan dengan melakukan telepon dulu. Jadi telepon dulu. Jangan main telepon, jangan berharap tiba-tiba rusak. Wah, datang dong orangnya, nggak gitu. Itu kan namanya ajaib ya. Nggak mungkin, itu magic ya. Garansi ini bahkan bisa diperpanjang dengan tentunya dengan perjanjian khusus, itu dapat diperpanjang hingga 5 tahun ya. Nah, ini ada juga promosi kinerja tanpa batas selama Lebaran. Jadi selama masa promosi seluruh varian Lenovo ThinkCentre M75S dan Lenovo V55T ini dijual dengan harga spesial. Harganya dipotong Rp300.000 lagi dari harga normal. Jadi udah dapat harganya juga nggak terlalu mahal, di diskon 300.000. Ingat tadi masih dapat monitor. Selain mendapat potongan harga, pembeli juga dapat bonus voucher GoPay senilai Rp500.000 setelah melakukan verifikasi pembelian di website ya. Websitenya ini www.lenovoamdpromo.com ya. Masa promosi ini berlaku 14 Mei sampai dengan 30 Juni 2020. Oke, mari kita recap apa aja yang menarik dari si kedua desktop Lenovo ini. Yang pertama, bodinya kecil jadi hemat ruang di atas meja ya. Performa prosesor stabil, kita nggak ada penurunan performa yang berarti. Suhu kerjanya bagus banget, bahkan nggak kelihatan ada throttling yang luar biasa gimana gitu. Irit daya, saya agak usah bicara AMD ketemu sama irit daya, tapi ya ini irit daya gitu ya. Menggunakan power supply dengan daya yang kecil, yang tidak akan bikin inrush current yang membuat
terlalu gede daya yang mungkin bisa melonjak tiba-tiba ya. Terutama kalau kalian salah pilih power supply. Ya ini power supply-nya udah dijamin oke banget. Masih dapat upgrade lagi, ada kemungkinan upgrade di kemudian hari. Kemudian jenis konektor tuh lengkap dan jumlahnya melimpah, khas desktop banget di sini. Sudah ada konektor Wi-Fi dan Bluetooth. Ingat, ini yang tidak murah. Wi-Fi dan Bluetooth udah ada. Fitur keamanannya lengkap ala PC desktop bisnis walaupun sudah pakai main game ya. Sudah lolos uji durabilitas oleh Lenovo. Kemudian praktis, beli langsung pakai karena udah disediain semuanya. Garansi 1 atap dengan layanan on-site. Dan tadi kita udah kasih lihat bahwa upgradability itu bisa sampai bikin ini jadi PC yang bisa dipakai buat main game. Jadi mau serius bisa, mau seru-seruan bisa. Dan kalau kalian mau pakai ini buat content creation bisa, tinggal tambahin GPU aja tadi ya. Yang tadi pakai 1030 ya, pakai 1050 juga bisa kalau yang kecil ya. Jadi ini cocok untuk mereka yang butuh PC desktop siap pakai untuk kerja atau aktivitas lainnya di rumah atau di perkantoran ya. Tidak perlu ribet dengan masalah kompatibilitas antara hardware seperti pada saat kalian milih PC rakitan. Udah jadi aja kalau yang satu ini memang. Saran kami, selalu upgrade ini jadi dual channel dan pasang SSD untuk drive OS-nya. Itu akan bikin jauh lebih nyaman dan performa jauh lebih enak lagi. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.